Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Erik Taufani Somae, salah satu dosen program studi S1 Prodi Sastra Inggris, Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Islam Interdisipliner. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib atau pilihan dan disampaikan dengan metode deskriptif dan tanya jawab. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini, yaitu Islam Interdisipliner, memiliki bobot 2 SKS, 1 teori dan 1 praktik, dan diambil oleh mahasiswa yang telah sampai pada semester 4 di Prodi Sastra Inggris. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Islam Interdisipliner bertujuan untuk menyajikan pengetahuan tentang Islam interdisipliner yang meliputi definisi konsep ilmu dalam Islam, sejarah keilmuan dalam Islam, hubungan antara berbagai bidang keilmuan, hubungan sastra dan Islam, serta nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan dalam bidang sastra dan Islam. Pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang Islam interdisipliner dengan sub pembahasan sastra profetik yang dimulai dari definisi sampai pada contoh-contoh. Ada beberapa capaian yang harus dikuasai mahasiswa saat menempuh mata kuliah ini, seperti kemampuan tentang sastra profetik, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi, serta contoh-contohnya dalam karya sastra di Indonesia. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber pada rujukan utama, yaitu Muhammad Amin Abdullah dalam buku Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin tahun 2020, serta pendukung yaitu tulisan Erik Taufani Somae dalam Jurnal Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam dalam novel Merantau ke Delhi karya Hamka tahun 2022. Kemudian Rizky Firmansyah, Islam dan Peradaban Ilmu tahun 2021, Kunto Wijoyo, Maklumat Sastra Profetik tahun 2019, Kunto Wijoyo, Paradigma Islam tahun 2017, dan Hamim Ilyas, Fikih Akbar, Prinsip-Prinsip Teologis dalam Islam Rahmatan Lil Alamin tahun 2018. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada buku, modul, dan artikel jurnal. Adapun sistem dan metode pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara menyimak, tanya jawab, dan pembelajaran aktif, sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif baik dalam kelas, misal dengan bertanya, menjawab soal, dan lain sebagainya, maupun di luar kelas saat dilaksanakan praktikum. Proses pembelajarannya merupakan pembelajaran kolaboratif, teamwork. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode seperti UTS, UAS, diskusi kelompok, tugas mingguan, dan lain sebagainya. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni penugasan dan ujian, baik UTS maupun UAS. Pembelajaran mata kuliah Islam interdisipliner dilaksanakan selama kurang lebih 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan ialah teori dan praktik dan 2 pertemuan UTS dan UAS. Adapun total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100% dengan persentase 50% penugasan, 25% UTS, dan 25% UAS. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Islam interdisipliner. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyya wa la rasulah ba'da, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Alhamdulillah. Sudah makan belum? Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah Islam interdisipliner kita akan membahas tentang sastra profetik. Jadi antara satu disiplin keilmuan dengan disiplin keilmuan yang lain
bisa berkolaborasi, saling mengisi, saling bertegur sapa, dan menciptakan pengetahuan yang baru. Termasuk dalam hal ini ialah antara studi-studi keislaman dengan sastra sebagai prodi Anda, ya, fakultas Anda, yaitu sastra budaya dan komunikasi. Nah, salah satu kebaruan dalam Islam interdisipliner di dunia sastra itu ialah sastra profetik. Apa itu sastra profetik? Nah, sebelum saya tanya dulu, kira-kira yang terbayang bagi Anda, Mbak, sastra profetik itu apa? Kalau dari lokasinya yang sebelumnya ada di Bogor itu ada sastra Islam, klasiknya juga banyak tentang sastra profetik. Sastra profetik itu sastra yang mengandung unsur-unsur seperti kenabian, lalu berkaitan dengan nabi rasul dan membahas tentang kebaikannya ataupun perilaku yang mulia. Oke, bagus. Memang sastra profetik itu sastra kenabian dan kata profet, nabi. Sastra profetik ialah sastra kenabian. Bagaimana sastra kenabian itu? Nah, kita terangkan dalam slide-slide berikutnya nanti. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menegaskan bahwa pendekatan Islam interdisipliner itu di dalam sastra melahirkan gagasan sastra profetik yang digaungkan oleh Profesor Kuntowijoyo. Tetapi Kuntowijoyo mempertautkan agar sastra tidak semata-mata faktor keindahan bahasa, ia juga ada keterpautan dengan sang pencipta transendental. Itulah yang dia katakan antara lain sebagai sastra transendental, yang dalam forum yang sama itu dengan kemudian menjadi dasar bagi konsep sastra profetik. Oke, nah ini menarik teman-teman, karena sastra profetik itu Kuntowijoyo terinspirasi dari sebuah buku yang berjudul Rekonstruksi Pemikiran dalam Islam karya Muhammad Iqbal dalam bab tentang kebudayaan, membuat satu ilustrasi yang sangat tajam, yaitu kata Iqbal dalam bukunya, ada seorang sufi besar dari Kongo bernama Abdul Qudus. Sufi itu berandai-andai. Andai kata kata sufi ini mengalami peristiwa Mi'raj sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW alami, yaitu dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Sidratul Muntaha. Itu Mi'raj ya. Kalau Isra kan dari Mekah ke Baitul Maqdis, pastilah. Sementara kalau Mi'raj itu naik ke Sidratul Muntaha, itu andai kata sufi ini, aku yang melakukan perjalanan itu, niscaya aku tidak akan mau kembali lagi ke dunia. Kenapa? Karena tujuan hidupku ialah menyatu dengan Tuhan, bahagia di akhirat. Man menggali kaulah Gusti, itu kata sufi. Tapi kritik Iqbal lain, sufi lain lagi. Nabi mau kembali lagi ke dunia, dan kembalinya Nabi ke dunia memiliki makna yang kreatif. Ia membenarkan diri dalam kancah zaman, rela menderita demi mengubah keadaan. Ia tidak mau nyaman begitu saja untuk dirinya sendiri di surga. Nah, lalu kritik Iqbal juga, toh sufi tidak perlu lagi kembali ke dunia, karena kembalinya ke dunia juga tidak akan berdampak apa-apa. Karena sebagaimana Jalaluddin Rumi, orang yang kadang-kadang merasa mampu berjalan di langit, sukar baginya berjalan di bumi. Ia bicara soal surga dan neraka, tapi bahlul urusan dunia. Nah, itu tajam sekali. Nah, inspirasi dari Iqbal inilah kemudian dibaca oleh Kuntowijoyo untuk mengemukakan sebuah karya sastra yang supaya karya sastra itu tidak melenakan karena keindahannya, tetapi memiliki arti yang positif, aktif, dan transformatif. Oke, paham sampai sini? Oke. Lalu
Gagasan Kuntowijoyo itu mendapatkan satu legitimasi yang penting, yaitu legitimasi dalam Al-Quran, tepatnya surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ialah umat yang terbaik. Yang umat terbaik itu dilahirkan untuk manusia. Jadi bukan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memang Anda itu terbaik jika Anda itu punya peran kemanusiaan. Nah, peran kemanusiaannya dilakukan dengan apa? Antara lain ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik, yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan itu semua dilakukan dalam bingkai keimanan kepada Allah. Itu profetik, kenabian. Jadi kembalinya Nabi ke langit itu ialah misi ketuhanan transendental. Tetapi ternyata hidup itu tidak hanya soal hubungan kita secara transendental kepada Allah, tapi ada kembalinya Nabi itu memiliki makna. Jadi sastra profetik itu terinspirasi dari gagasan tulisan Muhammad Iqbal, tapi ada legitimasi dari ayat suci Al-Quran. Gambarannya seperti ini. Etos profetik itu ialah etos transendensi, liberasi, dan humanisasi. Bisa disebut sebuah karya sastra itu sastra profetik jika ia tidak hanya sebagai sebuah keindahan, tetapi di dalamnya ada misi-misi ketuhanan, bisa dalam bentuk pemaknaan ayat, nilai-nilai dan seterusnya, tetapi di situ ada etos untuk membebaskan supaya orang itu tahu, sadar tentang ini mungkar dan harus ditransformasikan, dan ada sisi humanisasi untuk menyuruh manusia itu menuju kepada kebajikan. Nah, itu sastra profetik. Tujuannya untuk apa? Transformasi sosial. Karena betapa banyak kita dapati misalkan karya sastra hanya menjadi keindahan, tetapi ada barangkali mas-mas, mbak-mbak menemukan karya sastra itu seolah-olah dia ada semacam misi dakwahnya. Maka ada ungkapan sastra Islam, ada ungkapan sastra Islam, ada ungkapan juga sastra pesantren. Kalau Anda baca jenis-jenis sastra itu. Oke, sampai di sini paham? Alhamdulillah. Sekarang kita diskusi, tanya jawab. Siapa yang mau bertanya untuk yang pertama? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Isa, pertanyaannya. Mungkin langsung aja ya, Pak. Oke. Jadi bagaimana sih, Pak, Islam interdisipliner itu melahirkan sastra profetik? Oke. Jadi Mbak Ica bertanya dengan pertanyaan yang sangat baik dan menarik. Bagaimana Islam interdisipliner itu bisa melahirkan sastra profetik? Islam interdisipliner sebagaimana yang tadi saya jelaskan di awal ialah kajian-kajian keislaman dengan ragam pendekatan. Ketika sastra hanya berdiri sendiri, monodisiplin sebagai sebuah sastra atau karya sastra, maka dia akan mengabaikan banyak hal, termasuk kesadaran orang tentang lingkungan hidup, kesadaran orang tentang kehidupan sosial, tentang kesehatan, tentang agama, dan seterusnya. Karena ketika sastra itu ingin memiliki misi tertentu, maka dia harus berkolaborasi dengan keilmuan lain. Contoh, sastra yang ada misi tentang lingkungan hidup, mau tidak mau sastra itu bertegur sapa dengan pengetahuan tentang lingkungan, entah itu biologi, entah itu tentang apapun, geologi dan seterusnya. Nah, bisa jadi seorang pengarang karya sastra yang menyuarakan tentang lingkungan, dia sastrawan yang juga aktivis lingkungan. Nah, itu pasti berpengaruh. Nah, itulah pentingnya interdisipliner. Kalau dalam hal agama misalkan,
Dia sastrawan, tetapi agamawan. Mubalik. Contohnya Buya Hamka itu, ya kan? Buya Hamka seorang sastrawan. Apa contoh-contoh karya sastra yang Buya Hamka? Misalkan Tenggelamnya Kapal, Penulis, kemudian Merantau ke Delhi, Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan banyak puisi yang dikarang Buya Hamka menggambarkan tentang perjalanan perjuangan beliau waktu kemerdekaan, seperti dalam buku Kenang-kenangan Hidup. Nah, kalau Anda baca Tenggelamnya Kapal Penulis, itu memang roman, tetapi nuansa agamanya sangat kuat kan? Nah, kenapa? Karena Hamka sebagai seorang sastrawan tidak bisa melepaskan diri bahwa ia adalah seorang ulama. Jadi sastranya itu ada misi dakwahnya, karena beliau seorang ulama. Nah, itu contohnya Mbak ya. Jadi penting sekali jika Anda di Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi ingin melahirkan sebuah karya sastra dan ingin lebih kaya, ada keperluan mesti interdisipliner. Interdisiplinernya bisa beragam, tergantung mau kemana arah Anda, mau menulis, gitu ya. Oke. Yang kedua, Mas siapa namanya? Febri. Safri. Febri. Oh, Febri. Silakan Mas. Gimana Pak caranya kita bisa mengidentifikasi kalau karya tersebut itu adalah karya sastra profetik? Oke, bagus. Pertanyaannya, bagaimana kita mengidentifikasi sebuah karya sastra bisa dikatakan sebuah karya sastra profetik? Yang pertama, tentu harus membaca karya sastra itu. Dari pembacaan itu, kita mesti bisa memaknai. Seorang pembaca karya sastra yang baik, dia tidak hanya membaca teksnya, tetapi dia mampu membaca konteksnya. Apa yang ada di luar teks. Seorang pembaca karya sastra yang baik ialah ia mampu manakala mampu membaca di luar teks. Itu pembaca karya sastra yang baik. Nah, kemudian kita kita list, mengidentifikasi itu kita list bahwa di situ ada sisi transendensinya, di situ ada sisi liberasinya, di situ ada humanisasinya. Bisa jadi apa yang kita tulis itu Mas, itu di luar pikiran pengarangnya. Pengarangnya mungkin tidak berpikir sampai ke sana, karena pengarangnya tentu terbatas pada apa yang difikirkannya. Pembaca bisa lebih kaya memaknai tulisan pengarang itu. Dan pembaca 1, 2, 3, 4, 5 bisa berbeda-beda. Artinya satu karya sastra bisa menjadi sangat kaya maknanya ketika kita bisa memotret di luar teks, dimaknai. Memaknainya kalau dalam konteks profetik, sisi transendensinya mana? Sisi ketuhanannya kira-kira. Kemudian mungkin itu bisa dikaitkan dengan atau dilegitimasikan dengan ada ayatnya, ada hadisnya, dan seterusnya. Kemudian sisi liberasinya, pembebasannya, itu dari sisi apanya? Nah, ini jadi ada daya analisanya. Tidak hanya semata-mata tekstual, tetapi menganalisa teks. Dan untuk menganalisa teks itu butuh pendekatan dan teori. Anak sastra, anak komunikasi, anak budaya, ketika masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda terhadap satu objek yang sama, hasil bisa berbeda. Itulah keunggulan dari ragam disiplin. Oke, nah jadi ini teori. Kalau mas-masnya nanti membaca ya, cari di buku sekular atau apapun, pendekatan sastra profetik atau teori penggunaan sastra profetik dalam membaca sebuah karya sastra itu sangat banyak. Jadi ini telah menjadi teori punya Profesor Toto Wijoyo, dan itu bisa menjadi salah satu cara kalian nanti untuk skripsi. Kalau kalian tertarik untuk mengkaji sebuah karya sastra. Oke, begitu Mas ya? Sip, bagus. Selanjutnya, oke, siapa Mas namanya? Zikri Pak. Zikri, silakan. Tadi kan Bapak memberikan contoh daripada karya sastra itu, penulisnya itu Buya Hamka dengan beberapa karya-karyanya seperti novel maupun puisi-puisinya. Nah, pertanyaan itu, apakah ada contoh dari pengarang
itu yang ada di Indonesia. Oke, bagus sekali. Contoh lain dari karya sastra profetik yang karya itu mungkin sekilas tidak kita temukan ayat-ayat atau hadis di situ ya, seakan-akan tidak ada hubungannya dengan agama. Tetapi sangat terkait dan itu menurut saya tergolong dari karya sastra profetik. Contohnya ialah karya A.A. Nafis yang berjudul Robohnya Surau Kami. Itu dahsyat, itu sebuah cerpen. Nah, surau itu simbol dari apa? Agama. Oke. Wah, itu maknanya dalam sekali. Jadi surau itu sebagai sebuah simbol dari agama. Kok roboh? Kenapa bisa roboh? Robohnya surau kami. Nah, kalau kita baca bagaimana A.A. Nafis dalam cerpen itu menggambarkan Haji Saleh yang senantiasa ingin mendekatkan diri pada Allah, sebagaimana Sufi yang tadi Abdul Kudus dari Bengkok, ya karena mendengarkan ceramah ustadznya, syaratnya untuk masuk surga, hidup bahagia itu beribadah sebanyak-banyaknya di dalam surau, dan itu dilakukan oleh Haji Saleh itu Pak Tua Haji Saleh. Ia terus menerus setiap hari sepanjang pagi, siang, sore, malam ke surau terus menerus. Orang bertanya, kenapa Pak Haji selalu ke surau? Saya ingin mendekatkan diri pada Allah, ingin hidup bahagia sampai ke akhirat sana. Tetapi ada satu kritikan dari salah seorang pemuda yang mempertanyakan Haji Saleh, Pak Haji Saleh setiap hari beribadah, tetapi Pak Haji Saleh apakah sudah lupa bahwa Pak Haji punya anak dan istri yang harus dihidupi? Itu membuat Pak Haji Saleh terkaget-kaget. Tetapi ia senantiasa beralasan bahwa syarat untuk hidup bahagia itu mendekatkan diri pada Allah. Yang mendekatkan diri pada Allah itu digambarkan dengan ibadah siang malam di surau. Oke. Tetapi pemuda tadi senantiasa mendebat Haji Saleh bahwa kebahagiaan sejati itu tidak hanya didapatkan di surau, tetapi juga peduli kepada lingkungan, peduli kepada keluarga, terus menerus. Sehingga ia bercerita kepada Pak Haji bahwa di akhirat pernah ada seseorang yang ditanya oleh malaikat, kamu sudah di akhirat, mau masuk surga atau neraka, ada syaratnya, jawab pertanyaan saya. Kata malaikat itu, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Kemudian orang ini menjawab apa? Saya sudah beribadah sebanyak-banyaknya. Lalu ditanya lagi, lalu apa lagi? Kata malaikat, saya sudah beribadah. Lalu apa lagi? Saya sudah beribadah sebanyak-banyaknya. Terus menerus jawabannya hanya satu. Dia tidak punya jawaban lain. Karena ternyata hidupnya hanya satu, yaitu beribadah di dalam surau. Padahal malaikat menginginkan jawaban yang lain, tetapi dia tidak punya alternatif jawaban. Karena hidupnya hanya tunggal. Nah, karena tidak bisa menjawab, tidak punya jawaban alternatif, akhirnya dimasukkanlah ia ke dalam neraka. Wah, Pak Tua Haji Saleh ini stres dia mendengarkan cerita itu, dan ia akhirnya ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya bunuh diri. Coba, sudah berusaha beribadah semaksimal mungkin, tapi ternyata tidak bahagia dan bunuh diri. Maka diberilah judul cerpen itu, Robohnya Surau Kami. Wah, kalau kita analisa sisi transendensi, liberasi, dan humanisasi, luar biasa cerpen itu. Tentu sudah banyak kajian ya tentang itu, dan Anda bisa baca hasil-hasil kajiannya di dalam jurnal-jurnal yang telah terbit. Mudah dicari di Google Scholar dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya, Mas. Karya A.A. Nafis berjudul Robohnya Surau Kami. Itu yang klasik.